Halo rekan Indonesia, apa kabar? Bahagia rasanya saya Tia Ezar bisa kembali menyapa Anda semuanya di podcast Radio UNESA. Kali ini di Bincang UNESA Profil Prodi hadir satu sosok yaitu Kajur S1 Bahasa dan Sastra Mandarin. Saya perkenalkan Dr. Anas Ahmadi MPD. Halo Pak, apa kabar? Hai, halo Mbak, halo. Mungkin mau menyapa rekan Indonesia, monggo silakan. Halo teman-teman, halo Bapak Ibu dosen sekalian. Sudah gitu aja Pak? Oke, gitu aja. Kabarnya sehat? Alhamdulillah, Pak Anas. Alhamdulillah Mbak Tia sehat selalu. Semoga Mbak Tia juga demikian. Amin, Sehat terima selalu. kasih. Bahagia Surabaya. selalu. Oh iya. Selalu apa Pak ini Pak? Semoga sehat selalu juga, bahagia selalu juga. Amin, itu penting apalagi pandemi COVID-19 ini kalau bicara imun ini harus terus ditingkatkan gitu ya, apalagi imun kebahagiaan. Wah, sih yang mantap ini ya. Pak Anas, Surabaya akhir-akhir ini kan hujan gitu ya. Kemudian masih di pandemi, bagaimana suasana perkuliahan di kelasnya jenengan ini? Oke, terima kasih Mbak Tia. Kalau masalah hujan itu kan tidak akan mengaratkan asa ya. Jadi kalau kuliah ya kuliah, hujan yang hujan. Jadi hujan biarlah hujan, tapi tetap kuliah. Karena Gitu itu ya? hujan berlalu tapi kuliah tetap berjalan. Asik. Oke, beliau ini adalah Kajur S1 Bahasa dan Sastra Mandarin. Saya penasaran gitu ya, kalau ternyata beliau ini sebetulnya bukan asli dari Mandarin ya, tapi Sidoarjo gitu ya, dari Sidoarjo. Dan beliau mengajar aktif di Bahasa dan Sastra Indonesia juga. Mungkin bisa diceritakan sejarah dari prodinya dulu aja, dari jurusannya dulu. Oke, terima kasih Mbak Tia. Prodi Bahasa Mandarin ini sebenarnya kan jurusannya Bahasa dan Sastra Mandarin. Terus prodinya hanya satu, yaitu Pendidikan Bahasa Mandarin. Nah, prodi pendidikan Mandarin ini awalnya berdiri sekitar tahun 2010-2011. Dengan timnya itu ada Bu Dr. Mintowati yang sekarang jadi Wakil Dekan 1, ada Bu Dr. Heni Supandia yang waktu itu tim perumusnya, dan juga ada Pak Zainal Fanani. Nah, lama-kelamaan berkembang dan sekarang akhirnya sampai pada tahun 2020 itu kami sudah menjadi jurusan. Jadi awalnya dulu prodi, sekarang sudah besar menjadi jurusan. Dan sekarang alhamdulillah sudah terakreditasi B. Semoga ke depan bisa terakreditasi A, harapannya begitu. Amin. Jadi terus semangat gitu ya. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk bisa menuju A gitu ya. Betul. Jadi kalau secara peminatan di jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin dari mulai ada sekitar tahun 2010-2011 sampai 2020, bagaimana peminatnya? Untuk peminat kita alhamdulillah sudah standar, tapi kalau kemarin memang kita mengurangi jatah. Jadi mengurangi jatah itu supaya dari segi kualitas lebih bagus. Jadi gitu. banyak kalau kita buka kuota besar dan yang daftar besar, nanti kan kadang kualitas itu juga kurang optimal. Karena itu kemarin kita sepakati dengan tim dari jurusan, dengan tim dari fakultas juga. Jadi untuk kuota kita kurangi supaya yang masuk inputnya bisa lebih bagus secara kualitas itu tadi. Jadi kalau masalah pendaftar minat dari tiap tahun sudah mengalami penaikan itu tadi. Itu. Dan kelebihannya karena kami di Mandarin itu ada Confucius Institute yang kebetulan UNESA punya itu ya. Terus Confucius itu punya dosen native. Jadi kita saat ini biasanya ada sekitar 10 sampai 12 dosen native dari China itu yang mengajar di jurusan Mandarin. Jadi kelebihan kita itu. Terus yang kedua, karena kita punya Confucius, jadi mereka bisa belajar kursus di Confucius Institute. Jadi belum apa-apa, kita sudah disodorkan pada sebuah kelebihan gitu ya, pada sebuah banyak sekali keunggulan-keunggulan yang dimiliki jurusan S1 Bahasa dan Sastra Mandarin. Padahal saya baru bicara jumlahnya gitu ya. Tapi ini boleh menjadi sebuah awalan yang cukup bagus. Artinya untuk penikmat podcast Radio UNESA ini harus tahu gitu ya, tidak hanya Civitas Akademika, tetapi di masyarakat di luar sana bahwa ini loh, Bahasa dan Sastra Mandarin ini
punya native speaker gitu kan ya. Nah, sebelum ke sana nanti saya akan tanya. Ini kembali kepada masih untuk runtutannya supaya kita mencernanya lebih enak gitu ya ketika ngomongin sejarah, kemudian peminat. Ternyata peminatnya dari tahun ke tahun bertambah gitu ya. Untuk kelasnya jumlah mahasiswanya untuk kelas kami standar yang mulai tahun ini standar untuk kelas asing, jadi jumlah maksimal itu sekitar 25. 25. Kalau tahun kemarin memang kita lebih dari jumlah yang standar karena memang kita juga karena animo dari masyarakat tinggi kita sesuaikan. Tapi sekarang kita harapkan kita tidak hanya bicara tentang jumlah mahasiswa tapi juga bicara tentang kualitas dan juga kesesuaian di kelas pembelajaran bahasa. Jadi kita terima standar 25 per kelas, ada 2 kelas, ada 2 rombel itu. Dan ini mahasiswanya dari seluruh Indonesia atau ada mahasiswa asing yang ada di jurusan ini? Oke, terima kasih. Kalau mahasiswa asing tampaknya belum ya, karena ini kan jurusan bahasa dan sastra Mandarin. Jadi yang belajar otomatis kebanyakan dari Indonesia. Tapi mungkin kalau yang di bahasa Indonesia ada mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia. Nah, itu. Oke, jadi semacam ada nantinya mungkin ada program student exchange gitu? Nah, kalau program student exchange itu kami di semester mahasiswa kami ya, semester biasanya di semester 5 atau 6 itu mereka kuliah di China. Ada yang dapat jatah beasiswa 1 semester, ada yang 1 tahun. Nah, itu mereka gratis dapat beasiswa ke sana. Tapi memang syarat utamanya adalah tes TOEFL-nya mereka, HSK itu. Jadi yang HSK-nya nilainya tinggi bisa dapat setahun di sana. Tapi kalau HSK-nya kurang berarti mereka mungkin 1 semester di sana. Oke, tapi memang ada ya. Ada program ini ya. Jadi termasuk dosennya juga, termasuk saya itu juga pernah dikirim ke sana 1 tahun. Itu juga salah satu katanya dengan kelebihan yang di Mandarin. Jadi itu tadi. Jadi kalau memang oke, mereka bisa dapat hadiah beasiswa ke sana selama 1 semester atau satu tahun itu. 2 semester. Iya, 2 semester. Kurang ya? Iya, 2 semester. Oke. Jadi ini apa namanya di Cina belajar bahasa Mandarin gitu ya? Saya. Bahasa yang dipakai di sana. Oh, iya. Untuk teman-teman kalau mahasiswa. Di sana teman-teman memang mengoptimalkan kemampuan berbahasa Mandarinnya itu di sana. Jadi, nah nanti mata kuliah yang di sana juga dikonversikan dengan mata kuliah yang ada di bahasa Mandarin UNESA. Jadi mereka akhirnya dalam tanda kutip tidak mengulang lagi mata kuliah yang tidak mereka ambil di Jadi menyesuaikan itu. Ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau tendiknya sama dosennya di jurusan bahasa dan sastra Mandarin? Kenapa? Ada berapa Bapak? Mungkin bisa diinformasikan? Tendiknya kami ada 1 yang kemarin baru, masih muda, barangkali pengen kenalan dengan Mbak Citra. Ini motivasi, itu. Halo Mbak Citra. Motivasi tersendiri ya. Jadi tendiknya 1. Terus yang kedua kalau dosen kami itu karena kebetulan masih prodi baru, beberapa dosen yang utama itu ada 6 itu. Ada 1, ada Prof. Bandi, ada Dr. Mintowati, ada Dr. Zainal Fanani, ada Dr. Urip Zainal, ada Dr. Tengso, ada saya sendiri Anas, ada Dr. Miftahul Amri, ada Bu Mami MPD, ada Pak Kali MPD. Gitu. Saya mengenal 1 nama yang sering disebutkan teman-teman di zaman saya, Pak Tengsu. Oh, salam buat beliau. Ya? Oke, terima kasih. Kembali lagi, itu kan jumlah tendiknya, kemudian dosennya disertai, kemudian jumlah mahasiswanya, peminatnya. Bagaimana dengan sarana prasarana? Apa aja yang didapatin teman-teman mahasiswa ketika belajar di jurusan jenengan? Oke, terima kasih. Jika ditanya sarana dan prasarana, UNESA itu kan lingkupnya global ya, jadi satu. Jadi kayak kolam renang ya kita ikut yang kolam renang. Terus untuk SSC untuk olahraga ya kita ikut yang olahraga. Untuk yang lab Mandarin kita punya lab Mandarin di fakultas. Terus untuk kontak kursus kita bisa langsung ke Confucius Institute itu. Sekarang kebetulan direkturnya itu Pak Slamet Setiawan dari dosen bahasa Inggris. Tapi satunya dari Cungko. Nah, itu salah satunya kaitannya dengan untuk yang kursusan dan juga lab pembelajaran. Nah, untuk konteks yang lain, untuk perpus ada ruang baca di jurusan dan ada perpus fakultas. Nah, itu biasanya kami juga dapat bantuan dari Cungko untuk buku-buku beberapa itu gratis.
Itu Mbak yang saya pahami dari kaitannya dengan masalah sarana dan prasarana untuk pembelajaran. Jadi kalau saya mau ke sana atau teman-teman UNESA atau terutama maba yang belum tahu, kampusnya ini ada di gedung apa Pak? Oke. Kampusnya itu ada di gedung berapa Pak? Nah, kampusnya itu pas di gedung T8, ada tulisannya T8. Ini untuk yang mahasiswa baru, kadang saya kalau mengajar online pakai aplikasi Zoom atau apa, saya beritahu tolong dicek kampusnya di Google Map atau apa, nanti takutnya Anda tidak tahu ini kampusnya. Apalagi ada yang benar-benar belum datang ke UNESA. Itu untuk ngecek, kuliah di mana, di UNESA, jurusan apa, bahasa dan sastra Mandarin. Tahu gedungnya tidak tahu. Ini nanti tolong dicek di Google Map. Jangan nanti kampusnya hilang gitu. Iya, betul sekali. Jadi ini merupakan sesuatu yang baru, yang tidak hanya Indonesia tapi juga dunia, model-model pembelajaran ataupun banyak sekali adaptasi yang dilakukan, termasuk untuk mahasiswa barunya UNESA, mahasiswanya Pak Anas ini kan belum menginjakan kaki di kelasnya gitu ya, tapi sudah diperkenalkan ya pada saat PKKMB ya. Ini fasilitas yang didapatkan ketika Anda mengambil jurusan ini di FBS gitu ya, kampus UNESA Lidah Wetan. Karena kan memang harus dikasih tahu juga. Kampus kita kan ada 2, kampus Ketintang dan Lidah Wetan gitu ya. T8. Oke. Dari banyaknya sarana prasarana, jadi teman-teman maba ini belum pernah mencicipi tentunya ya. Betul. Kemudian untuk saat ini masih belum tampaknya. Terkait pandemi bagaimana untuk perkuliahannya Pak? Untuk perkuliahan kami standar ya, jadi pakai media, entah itu pakai Zoom, pakai WhatsApp, pakai Webex, pakai Microsoft Teams. Nah itu terserah kebijakan dosennya. Tapi memang standar kita perkuliahannya ya mengikuti model yang dari Kemendikbud dan aturan dari rektor itu, bahwa saat ini memang diharapkan kita kuliahnya full daring itu. Tapi kalau yang tahun depan itu kan arahan kemarin infonya dari Kemendikbud kan bisa luring juga. Mungkin sudah tidak betah di rumah. Tidak betah di rumah tapi harus terus patuh protokol kesehatan gitu ya. Betul. Pak, selama perkuliahan masa pandemi, dari pertama pandemi COVID-19 masuk di Indonesia sampai sekarang, ada nggak sih kendala atau masalah yang dihadapi ketika perkuliahan daring ini? Oke, terima kasih. Untuk masalah ya, kendalanya, yang pertama adalah masalah kuota, cenderungnya ini. Masalah yang klasik, masalah tidak hanya mahasiswa kadang ya. Tapi memang yang paling utama dari mahasiswa. Jika sehari dalam satu perkuliahan, misal saya ya, 1,5 jam dibuat full, pakai Zoom, gampangnya 1,5 jam berarti kalau dihitung giga 1,5 giga. Kalau 2 jam 2 giga. Nah kalau sehari 8 jam berarti sekitar 8 giga. 8 giga kali 1 bulan mungkin gampangannya mungkin habis sekitar 50 atau 100 giga. Nah ini kan jebol kuota mahasiswa mereka. Nah tapi untung dari pihak Kemendikbud dan juga pihak kampus juga ada bantuan untuk kuota ini. Alhamdulillah. Terus dosen juga ada bantuan kuota juga ya. Tetapi jika dihitung-hitung untuk memenuhi yang Monggo dilanjutkan Pak Anas. Untuk memenuhi apa itu jam yang disesuaikan mungkin kadang enggak nututi itu. Akhirnya bisa ada forum lain, kadang begitu. Tapi ada bentuk-bentuk antisipasi ya selain ada bantuan kuota. Tapi itu emang betul ya, sudah betul-betul dirasakan teman-teman mahasiswa dan juga dosen. Dosen butuh kuota juga ya. Nah, kita kan, ini tadi ceritanya kan diberi dari negara ya. Alhamdulillah kita terima. Kok nanti kesannya dikasih kuota kok enggak diterima. Betul gitu. sekali. Tapi kalau mubazir gitu ya. Betul. Tapi kalau memang disuruh memilih ya mungkin lebih baik untuk mahasiswa begitu. Tapi kita ya enggak nolak namanya dikasih ya toh. Iya Mas ya. Iya betul. Ketika kita dikasih ya alhamdulillah. Kalau enggak dikasih ya syukurilah. Betul. Dan yang menarik memang kondisi yang seperti ini itu ya. Bagaimana rebutan sih tidak, tapi bagaimana hak mereka untuk mendapatkan ilmu di jurusan ini terus bisa mereka dapatkan. Lalu bagaimana dengan konsep Merdeka Belajar? Jangan dijawab Pak Anas, setelah yang satu ini segmen kedua rekan Indonesia, saya Tia juga masih bersama Dr. Anas Ahmadi MPD, Kajur S1 Bahasa dan Sastra Mandarin, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya akan hadir untuk Anda.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Masih dari studio lantai 2 Radio UNESA di kampus Universitas Negeri Surabaya, kampus Lidah Wetan. Yang belum pernah main-main ke sini, main dong. Kita punya studio yang bagus yang bisa bukan menampung ya. Mungkin bisa menceritakan, memotivasi, menginspirasi, termasuk hari ini sosok yang menginspirasi dari S1 Bahasa dan Sastra Mandarin, Pak Anas. Kita kembali lagi saat sebelum break, saya akan tanya gitu ya, terkait dengan Merdeka Belajar. Bagaimana untuk pengaplikasiannya di jurusannya Pak Anas? Baik, terima kasih Mbak Tia. Untuk kurikulum Merdeka Belajar MBKM ini, satu langkah kemarin kita itu sudah melakukan yang namanya permata sakti. Ini juga termasuk bagian dari kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa kami ikut kuliah di kampus yang lain, di UPI. Jadi ada yang di UPI, terus satunya lagi dari kampus apa lagi kemarin, kalau tidak salah ITB atau apa, saya agak lupa, tapi yang jelas dengan UPI salah satu di antaranya. Jadi ini salah satu bagian dari MBKM. Terus yang kedua, kami juga menjalin kerjasama untuk MBKM ini dengan UNJ, dengan Universitas Negeri Makassar, dan juga dengan Universitas Negeri Malang. Jadi MOU-nya nanti kita sepakati, diantaranya adalah perkuliahan yang model model di suite ya. Jadi kami yang mengajar di sana dan yang beliau mengajar di sini, mahasiswanya juga belajar di sana dan mahasiswa sana juga belajar di sini. Salah satu diantaranya demikian. Dan sudah berjalan ya kurikulum Merdeka Belajar ini. Berarti di semester berapa ini? Di semester, kalau ini semester satunya masih belum optimal 100% ya. Tapi kalau dikaitkan dengan yang kita kerjasama ikut permata itu, berarti mereka di semester 5 kalau tidak salah. Semester 5 ya. Dan ini sudah berjalan ya Pak ya? Iya, sudah berjalan. Sebetulnya enaknya kalau benar-benar secara fisik ke sana ya, tapi berhubung pandemi secara daring gitu ya. Sementara daring dulu. Apakah dari kurikulum Merdeka Belajar ini di jurusan S1 Bahasa dan Sastra Mandarin ada masalah? Kalau masalah tentu hampir semuanya bermasalah ya. Dalam tanda itu artinya masalahnya adalah karena ini awal, masih baru, kami masih meraba-raba, mengecek, memilah apakah ada tambahan atau dan yang lain. Nah, sampai saat ini di kurikulum kami yang terbaru, karena UNESA juga yang termasuk mendukung kurikulum Merdeka Belajar ini ya. Untuk draft itu sudah kami fikkan ya. Cuman memang ada yang, kalau yang jurusan lain ada yang sudah uji publik, ada yang belum gitu ya. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa ini tetap didampingin ya, tetap dimonitoring sama dari dosen untuk bagaimana ketika mereka mendapatkan perkuliahan atau mata kuliah yang ada dari kurikulum Merdeka Belajar itu tadi. Oke. Dan respon teman-teman bagaimana Pak? Atau gini, wah harusnya saya benar-benar ke sana Pak gitu ya. Untuk respon ini kalau kemarin ini kan memang berbeda dengan yang tahun lalu. Jika yang tahun lalu misalnya mereka yang dapat model permata, jadi mereka memang benar-benar ke sana, ke tempatnya sana. Nah, kalau saat ini memang ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Kelebihannya adalah mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke UPI, ke UNJ atau ke UNS, cukup di rumah saja sudah bisa mengikuti. Cuman anak yang suka challenge, anak yang suka travel lah ini kan nggak nyaman, ya, karena
hanya di rumah saja, padahal pengennya akan ketemu dengan orang yang berbeda, dosen yang berbeda. Gitu. Oke. Mudah-mudahan ketika mereka ingin seperti itu, doanya ini ya dikuatkan gitu ya, ditingkatkan supaya pandemi ini segera sirna. Kemudian kalau di jurusan Pak Anas, kalau misalnya ada anak yang mau masuk ke jurusan S1 Bahasa dan Sastra Mandarin, apa yang harus mereka miliki sebelumnya? Mungkin ada anak-anak SMA yang lagi dengerin podcast kita ini dan mereka tertarik ingin masuk atau mempelajari Bahasa dan Sastra Mandarin, apa yang mereka harus miliki dulu? Oke, terima kasih Mbak. Salah satu kata kunci jika masuk jurusan Mandarin, hampir semua jurusan ya, kata kuncinya itu kan cinta dulu ya. Cinta dulu. Minat itu ya. Oke. Kalau sudah cinta itu kan katanya Gomblo itu yang penyanyi asal dari Jombang itu yang terkenal di Surabaya. Kalau sudah cinta itu kan tai kucing rasa coklat. Jadi jika pengen masuk jurusan Mandarin berarti mereka harus punya dasar dulu cinta pada bahasa Mandarin. Karena kalau sudah cinta, meskipun nanti dapat tugas banyak, hafalan banyak, nulis banyak, mereka tetap merasa senang karena sudah cinta. Betul. Jadi kata kuncinya memang sudah punya background untuk bahasa Mandarin. Karena itu beberapa yang masuk ke jurusan bahasa Mandarin 1, anak-anak yang dari jurusan atau program bahasa waktu SMA. Yang kedua, memang di tempat mereka ada program bahasa Mandarinnya. Kayak kemarin ada yang dari Python, ada ini kan Python itu yang dari mana? Dari pondok pesantren apa Mas yang Probolinggo itu? Nurul Jadid misalnya ya. Jadi ini pondok pesantren tapi mereka menguatkan bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, jika mereka masuk ke bahasa Mandarin ini jauh lebih bisa mengikuti akselerasi yang ada di jurusan Mandarin. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa anak yang baru pertama belajar Mandarin ini bisa lebih baik juga. Karena itu kalau Rosi kan oke, saya kalah stat tapi saya menang di tikungan. Asik. Gitu ceritanya. Betul. Dan saya juga penasaran sih sebetulnya dari itu kan kalau misalnya awal mereka mau gabung gitu ya, mereka bisa paling tidak memiliki rasa cinta walaupun apapun lah backgroundnya mereka masuk gitu ya, entah terpaksa, ikut-ikutan atau apapun lah ya. Yang penting mereka masih bisa mengikuti. Sementara ketika perkuliahan berjalan, pernah nggak sih ada yang susah Pak ternyata gitu? Pernah nggak menemukan mahasiswa yang akhirnya seperti itu? Karena kan bahasa Mandarin ini kan ada tulisan yang harus dibaca. Kemudian bagaimana membacanya? Ini kan pasti butuh kemampuan lebih gitu kan ya? Terima kasih Mbak Tia. Kalau pengalaman seperti ini memang kami di awal perkuliahan masuk, saya sebagai ketua jurusan juga bertanya pada mereka. Pasti jawabannya satu, ada yang memang saya memilih jurusan Mandarin karena memang hatinya cinta. Ada yang terpaksa, ada yang dipaksa, ada yang karena adanya itu, dia milih itu. Terus saya beritahu, oke lah, yang iseng, yang terpaksa, yang dipaksa, silakan enggak apa-apa sekarang, tapi kelak kalian harus cinta. Jadi awalnya jadi iseng, nanti bosan iseng, akhirnya jadi seneng. Kan ada yang begitu ya. Berarti tapi ini PR cinta, ya, PR buat dosennya bagaimana nantinya teman-teman mahasiswa yang sudah masuk di jurusan ini keluarnya juga memberikan prestasi, tidak hanya untuk orang lain tapi untuk dirinya yang penting kayak gitu ya. Jadi kata kuncinya motivasi itu yang paling perlu. Jadi ada beberapa yang merasa Pak kok tugas beberapa ini berat. Nah, tugas mereka berat karena mereka itu belajarnya adalah selain bahasa Indonesia, mereka juga harus belajar bahasa Mandarin yang bahasa baru. Kalau bahasa Inggris misalnya mereka kan sudah pernah dengar mungkin di SD, SMP, SMA, tapi kalau bahasa Mandarin kan masih baru bagi yang memang SMA tidak ada background bahasa Mandarin. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi kata kuncinya cinta. Kalau merujuk pada bukunya Eric Fromm itu cinta tanpa syarat. Jadi memang belajar cinta tanpa syarat. Jadi kalau cinta tanpa syarat, meskipun tidak dapat nilai A ya tetap senang karena sudah cintanya tanpa syarat, tidak butuh imbalan. Dan saya juga merasakan gitu kan, ketika teman-teman mengalami hambatan kesulitan, sementara ada yang membackup, ada yang mengcover tim dosen yang luar biasa. Nah ini mungkin menjadi salah satu solusi tersendiri. Lalu bagaimana memberikan perkuliahan di bahasa Mandarin ini? Apakah apalagi di pandemi ini kan ada yang harus benar-benar ditunjukkan ini pengenalannya atau
seperti apa? Karena kan banyak metode perkuliahan ya Pak ya, metode belajar. Bisa melalui film, bisa melalui musik, bisa melalui buku-buku legenda atau seperti apa kalau di S1 Bahasa dan Sastra Mandarin. Oke, terima kasih. Sebelumnya ini saya ceritakan sejarahnya dulu. Berdirinya Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin di Indonesia ini kan tergolong baru. Dan dosennya beberapa memang tidak murni dari Mandarin. Indonesia ya ini ya? Nah, termasuk saya ini dari bahasa Indonesia ikut nimbrung di Mandarin, bahasanya begitu. Ada yang dari Jepang ke Mandarin, ada yang dari bahasa Inggris ke Mandarin. Nah, bahkan teman saya yang kaprodi di Malang itu kajur Jerman yang menjadi kajur Mandarin, dosen Jerman. Nah, dalam kaitan dengan pembelajaran ini pada masa pandemi kita memberikan yang model apa? Harapannya adalah semenarik mungkin tetapi tidak menjenuhkan. Karena kalau nge-zoom ini kan kita nonton layar terus di kotak, ini kan capek. Betul. Jadi kita nanti ada waktunya, ada rehat, dan nanti mungkin kadang kuliahnya kita bisa fleksibel. Mungkin pagi, mungkin kadang malam jam 8, mungkin kapan. Nah, supaya mereka tidak jenuh dengan jam-jam yang terlalu monoton mulai dari pagi sampai sore. Jadi apa strategi teman-teman? Gimana? Apa strateginya teman-teman untuk mengatasi strategi teman-teman untuk mengatasi satu, jamnya disesuaikan. Jadi kadang tidak harus mengikuti jam perkuliahan, mungkin bisa sore, bisa malam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa juga bisa mempresentasikan karyanya sendiri. Terus yang ketiga, karya bisa diunggah ke YouTube, karya bisa di model media ke TikTok. Nah, itu salah satunya. Jadi mereka tidak melulu di Zoom saja, tapi boleh di YouTube, boleh di TikTok, boleh di apa. Nah, nanti kita yang ngecek gitu. Tapi sebelum pandemi, bagaimana memberikan perkuliahan? Apakah juga seperti yang disampaikan Pak Anas? Kan biasanya kan ada studi kasus tuh, karena saya juga penasaran di S1 jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin ini apakah juga mempelajari budaya Mandarin? Kemudian kekhususannya dia, kecirian, apakah seperti hanya cuman bahasa saja, penulisan yang dipelajarin? Iya, terima kasih. Untuk Mandarin ini kan kita holistis ya. Jadi perspektifnya arahnya pada pendidikan bahasa dan sastra Mandarin. Tapi memang ada bagian, ada segmen yang kita juga mempelajari mempelajari budayanya Mandarin, sinologi. Jadi kita belajar tentang kungfunya misalnya ya. Kita juga mempelajari filsafatnya, kita mempelajari karena itu kami tiap tahun ada yang namanya Festival Mandarin, Manfest itu, Mandarin Festival. Jadi budaya Mandarin yang pakai pakaian khas Mandarin, makanan Mandarin, ibaratnya dan yang lain dari itu. Nah, dalam konteks ini juga kita juga belajar filsafatnya Cina, budayanya Cina, ada mata kuliahnya itu sinologi. Kalau untuk filsafat memang ada studi yang di kajian sastranya ada filsafat sastra Mandarin itu bagiannya. Nah, kalau untuk pembelajaran kayak saya biasanya pas karena saya tidak mengajar Mandarin murni, misal berbicara ya mereka pidato tepi danau, depan danau sini mereka pidato. Supaya ini melatih mental mereka untuk berbicara di depan. Kadang ya di depan Gapura, kadang ya di mana itu? Di Citraland, pernah diusir satpam juga karena gara-gara tidak ada izin. Gitu. Waktu pidato, terus saya minta maaf, setelah itu ya sudah kita pergi. Tapi itu harapan saya untuk melatih mental mahasiswa, jadi mereka tidak hanya pidato di kelas saja, tapi di luar. Betul sekali. Dan itu salah satunya. Dan saya rasa keterpaksaan ini ketika dimunculkan strategi-strategi, kemudian dimunculkan pengenalan budaya melalui kegiatan festival ini, saya rasa teman-teman bakal menyenangi gitu kan ya. Dan ini kan saya juga jadi penasaran kenapa akhirnya Pak Anas yang awalnya juga aktif mengajar di Bahasa dan Sastra Indonesia, mengajar di Mandarin gitu ya. Apa karena ini beasiswa yang murni ditanggung, dibiayai hanya perlu belajar saja, atau punya cerita tersendiri terkait dengan akhirnya mau disekolahkan di Cina gitu kan dan mengajar Mandarin gitu? Jadi kalau ditanya Pak gimana kok bisa ke Mandarin itu begitu ya. Jadi dulu kan pernah diajak oleh Bu Dr. Mintowati yang sekarang jadi PD1, Pak Anas ini ada beasiswa ke Jungkok 1 tahun. Kalau berkenan monggo, kalau tidak berkenan ya monggo, tapi ini untuk latihan. Akhirnya ya sudah saya ikut itu. Meskipun dengan berat hati karena meninggalkan anak istri. Ceritanya begitu ya. Akhirnya kami berangkat dan setelah itu pulang.
baru beberapa waktu kemudian karena kemarin itu ada pilihan kajur dan kebetulan saya ya itu tadi intinya akhirnya saya jadi kajur di bahasa dan sastra Mandarin itu tadi. Nah, kalau untuk calon mahasiswa misalnya pengen bisa keluar negeri paling mudah ya memang di beberapa jurusan yang bahasa asing termasuk bahasa Mandarin ini yang saat ini memang diakui atau tidak beasiswa ke Cungko itu banyak sekali. Jadi pemerintah Cina itu besar-besar membuka keran untuk beasiswa. Bahkan jalur seleksi ataupun yang non seleksi. Non seleksi itu artinya ini ada beasiswa 5, silakan siapa yang mau berangkat. Oke. Dan saya sih nggak kaget gitu ya, karena saya membaca profil dari Pak Anas nih luar biasa. Menjadi wisudawan terbaik S1 dengan pujian cum laude di 2004. Kemudian wisudawan terbaik S2 dengan pujian yang sama cum laude di tahun 2006. Wisudawan dengan pujian cum laude S3 UM 2018 dan peneliti kategori penyaji terbaik di tahun yang sama. Kemudian penerima hibah buku ajar Kemendristek Dikti 2019 dan penerima insentif buku ajar Kemendristek Dikti 2019. Waduh, tamu saya ini luar biasa ya ternyata. Dan ketepaan saja. Dan artinya ini menjadi sebuah keunggulan yang dimiliki jurusan S1 Bahasa dan Sastra Mandarin gitu kan. Dan ini menjadi sebuah motivasi dan juga inspirasi untuk rekan-rekan mahasiswa. Ternyata nggak salah ketika mereka akhirnya memutuskan menjadi mahasiswa-mahasiswi S1 Bahasa dan Sastra Mandarin. Setelah yang satu ini saya mau bertanya lagi seputar kerjasama mungkin yang akan digagas, kemudian bagaimana alumni berkontribusi, bagaimana mahasiswa berprestasi, kemudian festival Mandarin yang ada di jurusan Pak Anas setelah yang satu ini di segmen yang ketiga. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Senang rasanya bisa ngobrol dengan seorang yang pintar, yang siapa tahu nular gitu ya kepintarannya. Kita nggak ngomongin usia, tetapi pintar juga, kemudian nular juga berkahnya, rezekinya, motivasinya gitu ya. Dan membaca profil beliau ini sangat banyak sekali. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelum break di segmen yang ketiga ini, Dr. Anas Ahmadi MPD. Sebetulnya cita-citanya apa sih gitu ya? Waduh ini. Kalau bicara cita-cita itu kan historisnya jauh ini Mas ya. Mbak Tia ini seangkatan dengan saya ini. Nah, ini akhirnya jadi ketahuan usianya dong gitu. Juga angkatan tahun 2000. Kalau ditanya jujur ini, berarti tidak jujur juga bisa ya. Boleh. Cita-cita saya dulu itu banyak sekali ya. Jadi pernah itu pengen jadi tukang becak ya, pernah pengen jadi tukang jahit karena memang tidak bisa apa-apa dulu itu. Tapi suatu ketika akhirnya pengen jadi guru SD mungkin paling gampang. Akhirnya cita-cita saya itu kan gagal, tidak bisa jadi guru SD. Jadi saya itu agak
gimana gitu ya. Jadi Tidak jadi guru SD tapi jadi dosen, ini saya jadi curiga ini maksudnya bagaimana ini Bapak ini ya? Ini cita-cita yang tidak sukses kan gagal ya. Jadi tidak sesuai dengan cita-cita, ini orang yang tidak baik karena tidak sesuai dengan cita-cita. Itu jadi cita-cita saya dulu memang tidak punya impian jadi dosen ataupun jadi apa ya. Paling tinggi dulu itu jadi guru, karena dulu ya juga pernah jadi cleaning service. Jadi setelah sekolah SMA saya pernah jadi cleaning service karena enggak bisa apa-apa. Jadi mau kuliah takut, mau ngapain takut, akhirnya udah jadi cleaning service ini mungkin paling. Jadi dulu kalau mau kenalan dengan cewek itu waktu ditanya, "Loh, kerja di mana?" "Kerja di DPRD." Tapi enggak bilang kalau jadi cleaning service. Wah, gitu gue. Jadi sama teman itu kalau ketemu cewek cerita kerja di DPRD tapi jadi cleaning service. Jadi ceweknya pasti sudah pindah itu. Wah, enggak cocok. Itu cerita saja masa lalu. Jadi cita-cita saya dulu yang paling utama pengen jadi guru SD. Karena bapak saya itu guru SD. Jadi guru SD itu enak, ngajar anak-anak, gampang. Jadi karena kebetulan waktu itu bapak saya ngajar di kepulauan. Jadi mungkin masuknya itu pukul 8, pulang pukul 10. Gampang gitu loh jadi guru SD itu. Tapi ternyata di perjalanan akhirnya bisa jadi dosen tadi. Berarti ini gagal cita-cita saya. Itu. Atau malah ketika gagal atau malah mendapatkan kesempatan yang luar biasa gini ya. Ini seperti bentuk revenge yang mantap ini ya. Tadi sempat disinggung ada Confucius Institute. Itu apa Pak? Confucius Institute itu salah satu kerjasama antara UNESA dengan pemerintah Cina, katanya dengan pembelajaran Mandarin, bidang pendidikan. Nah, bisa ada Confucius jika kampus tersebut itu memiliki jurusan Mandarin. Nah, salah satu di Jawa Timur yang dapat Confucius Institute ini Universitas Negeri Surabaya. Ini apakah termasuk kecirian atau keunggulan yang dimiliki UNESA terutama di jurusan S1 Bahasa dan Sastra Mandarin? Ya, itu salah satu keunggulan kami karena melalui Confucius ini nanti anak-anak yang studi yang 1 semester, 2 semester itu dibantu oleh jalur Confucius yang dapat beasiswa ke Cungko itu tadi. Bahkan mereka yang setelah S1 terus kuliah S2 di Cungko juga kebanyakan dibantu oleh Confucius ini. Cungko University. Betul. Jadi sekarang itu ada 3 dosen kami yang alumni dari Bahasa Mandarin UNESA, terus S2-nya kuliah di Cungko, terus sekarang kita rekrut jadi dosen di jurusan kita itu tadi. Gitu. Jadi kita cinta produk dalam negeri. Terus berkuliahnya apakah pakai bahasa Mandarin gitu untuk melancarkan? Karena kan tadi sempat sebelum kita mulai perbincangan gitu kan, saya menyebutkannya aja salah gitu kan, karena penyebutan salah bisa bermakna salah juga. Betul. Jadi di Mandarin memang untuk yang native biasanya full menggunakan bahasa Mandarin. Yang native. Kalau untuk yang dosen lokal, dosen dari sini ya kadang pakai Mandarin, kadang pakai bahasa Indonesia. Karena terutama yang kasihan adalah mahasiswa yang semester awal yang belum kenal bahasa Mandarin. Ini kan butuh perkenalan dulu. Jadi kadang bahasa Indonesia, kadang Mandarin di switch. Tapi kalau yang sudah kelasnya semester 5, semester 6 mungkin yang sudah oke. Nah, ini ketika native mengajar full bahasa Mandarin mungkin mereka lebih optimal. Jadi ini struktur anatomi lidahnya ini harus dikondisikan gitu ya. Jadi yang mulai belum dipoles sama yang sudah dipoles. Pernah nggak sih Pak mengalami pengalaman yang lucu terkait mengajar perkuliahan? Karena kan apalagi kalau mahasiswanya Bapak banyak mana? Dari Surabaya, dari luar kota, luar pulau ada? Ini kan karena biasanya kan perbedaan bahasa, kemudian struktur anatomi lidah. Ini kan juga berpengaruh saya pikir untuk pengejaannya, untuk spellnya. Bagaimana Pak? Kalau pengalaman saya pribadi mengajarnya itu kan mata kuliah yang umum ya. Karena saya mungkin ngajar teori sastra, literasi digital atau bahasa Indonesia. Nah, untuk pengalaman anak-anak kami, kebanyakan memang berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dari area-area sekitar ini. Karena mata kuliah di prodinya kan bahasa Mandarin. Tapi beberapa yang dari luar juga ada. Nah, kalau ditanya kaitannya dengan logat, ya pasti cenderung mereka masih menggunakan logat-logat mereka. Misal
logat Jombangan, logat Kulon, logat Maduraan itu masih kelihatan. Bahkan yang jadi dosen pun yang logat itu masih terbawa. Nah, kalau kaitannya dengan pengalaman penggunaan bahasa yang keliru, itu kadang saya sendiri ya. Misal ketika ini pengalaman waktu di Cina, beli makanan harganya she itu kan 4. Nah, karena melafalkannya saya mendengarnya keliru dari orangnya, saya ngasih uang itu 4 kuai. 4 kuai itu berarti gampangnya 4 itu tadi. Terus orangnya she, oh berarti dia itu bilangnya 10, cuma saya dengarnya 4. Karena she dengan she itu beda itu tadi. Satu harganya 4, satu harganya 10. Cuma pelafalnya beda itu tadi. Dan ini menjadi guyonan tersendiri gitu ya untuk teman-teman mahasiswa. Betul. Tapi akhirnya mereka terlatih untuk itu. Bagaimana dengan ini Pak? Apa namanya kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan? Apakah ada komunitas atau klub study klub kecil-kecilan untuk mereka memperdalam bahasa Mandarinnya mereka? Oke. Untuk klub study itu yang dirancang oleh teman-teman dosen ya. Jadi ada untuk pembelajaran dosen yang pengen mengoptimalkan bahasa Mandarin. Jadi dosen native meluangkan waktu, menyediakan waktu sore hari kalau tidak salah hari. Biasanya Selasa dengan Kamis kalau tidak salah waktu itu ya. Jadi dosen-dosen kami belajar bahasa Mandarin secara santai, secara rileks, model enggak kayak formal itu gitu. Nah, ini untuk yang kategori dosen. Kalau untuk kategori mahasiswa, anak-anak BMC memang mengadakan diskusi-diskusi untuk bahasa Mandarin itu. Nah, ini untuk mengoptimalkan mereka ketika mereka ikut lomba kemandarinan. Jadi, ini dari anak-anak AMJ biasanya gitu. Jadi mereka nggak cuma tinggal dia mendapatkan ilmunya di kampus ya, tetapi di luar dari jam kuliah mereka punya kelompok-kelompok kecil untuk mengoptimalkan itu tadi. Terus di jurusan Bapak apakah juga ada bentuk kerjasama dengan mungkin ada stakeholder atau dari pemerintah, ada kerjasama selain pertukaran pelajar, mungkin ada kerjasama tempat magang yang mereka nantinya juga ditempatkan yang tempat kursus atau LBB Mandarin atau apa gitu? Oke, terima kasih. Karena Krami ini kan prodi pendidikan, Mbak. Jadi untuk magang PKL belum ada. Meskipun kampus yang lain kalau pendidikan ada PKL-nya, tapi di kami di UNESA untuk pendidikan tidak ada PKL, tetapi ada PPL yang sekarang diganti istilahnya pakai PLP atau apa ya. Jadi nah, magangnya kami di sekolah-sekolah yang ada bahasa Mandarinnya. Misalnya di SMA 3 Sidoarjo yang ada program bahasa Mandarinnya, ada di SMA 1, ada di SMA Muhammadiyah, ada di sekolah Katolik, ada di sekolah Petra misalnya yang ada program bahasa Mandarinnya. Jadi kami magangnya ke sana untuk mengoptimalkan kemampuan menjadi seorang pendidik. Meskipun kami tidak boleh mengajar. Jadi mahasiswa S1 itu kan tidak boleh mengajar. Cuman magang saja, belajar cara mengajar, memahami, menilai. Baru ketika mereka profesi yang S1 1 tahun, kok S1 1 tahun, 1 tahun PPG itu ya, baru mereka memang itu wajib mengajar itu. Jadi ketika lulus dari jurusan S1 Bahasa dan Sastra Mandarin ini mereka jadi apa? Dan gelarnya apa? Titelnya? Untuk core utama prodi pendidikan, jadi mereka gelarnya SPD. Tapi biasanya dipelesetkan anak-anak itu kan sarjana penuh derita itu. Loh, kok gitu ya? Iya, sarjana pancen dadaan atau apa. Nah, untuk SPD ini core utamanya adalah menjadi pendidik. Jadi mereka jadi guru, entah itu di sekolah, di LBB, atau yang lebih optimal lagi mereka melanjutkan studi S2, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Jadi ada beberapa yang melanjutkan di S2 UNESA dan ada juga yang melanjutkan di luar negeri. Ada juga yang melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, ini pilihan. Karena itu ketika saya serius mendengarkannya, ternyata ke jenjang pernikahan. Tapi itu emang benar ya, gitu ya. Jadi ijazah itu memang mau dibawa kemana satu lembar? Betul. Ke jenjang S2, ke jenjang kerja jadi guru, ke jenjang pelaminan. Nah, ini kan pilihan ya. Atau ada juga yang dari kami itu kerjasama dengan elektronik untuk HP atau apa. Nah, akhirnya mereka kerja di sana untuk penerjemah. Bahkan ada yang jadi
dosen kami juga ada yang jadi saksi ahli bahasa. Jadi kalau ada orang yang bermasalah dan kebetulan orang dari Cungpo, ini butuh dosen dari kami. Butuh interpreter gitu ya? Untuk interpreter bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Oke. Jadi paling tidak teman-teman mahasiswa ini juga tahu bahwa nanti mereka setelah lulus mau kemana gitu kan, diberi informasinya. Dan memang core utamanya adalah mereka pendidik gitu kan ya. Untuk alumninya Pak, apakah masih berkomunikasi dengan Civitas Akademika? Oke, terima kasih Mbak. Untuk alumni itu saat ini ya dan kemarin, kalau saya amati memang mereka solid ya. Jadi ketika ada acara penerimaan mahasiswa baru, alumni yang memang dulu jadi ketua HMJ, jadi tim di HMJ, mereka datang sama seperti masanya Mbak Tia dan masa saya dulu ya. Jadi kakak kelas itu masih datang memberikan gitu ya, tambahan, ya, greeting. memberikan masukan. Oh nanti itu sebenarnya begini dan gitu. Dan saya rasa ini positif ya. Terus yang kedua juga ada ikatan alumni juga, tapi memang sampai sekarang masih belum optimal bagaimana kegiatan planningnya tiap tahun itu bagaimana. Tapi untuk alumni mereka apresiatif dan kontributif. Jadi misal saja ada kegiatan seminar, mereka berbondong-bondong untuk ikut, ya baik yang kategori yang luring ataupun daring. Berarti apakah pernah diadakan semacam survei atau galang data untuk alumni yang sudah berkontribusi atau alumni yang sudah sukses gitu, untuk biasanya kan memberikan motivasi untuk teman-teman mahasiswa juga. Apakah di jurusan Pak Anas juga mendatanya? Untuk data secara real belum ya. Tetapi untuk yang grup di WA kami ada, jadi grup IKA alumni tahun 2001, tahun 2010, 2011 dan sampai sekarang ada. Jadi ada yang grup jadi satu gelondongan, ada yang grup tiap tahun, tiap yudisium ada sendiri. Nah, ini kontribusi mereka. Nah, kalau yang alumni memberikan motivasi, kayak kemarin ada alumni kami yang memberikan motivasi gimana belajar di luar negeri gitu-gitu. Ada. Oke. Dan ini sudah hampir di penghujung segmen, Pak. Harapannya ke depan seperti apa? Baik untuk mahasiswanya atau mungkin Bapak secara pribadi kepada masyarakat yang sekarang lagi menyimak podcast Radio Unesa. Oke, terima kasih. Untuk harapan terakhir, bukan harapan terakhir ya. Jadi harapan untuk mahasiswa bahasa Mandarin Unesa itu, satu kata kuncinya memang cinta tanpa syarat ya ketika belajar. Jadi ketika terlalu banyak tugas berdarah-darah, maka ingatlah pepatah, seorang pelaut yang hebat tidak akan pernah lahir dari laut yang tenang. Jadi banyak gitu. Jadi kalau terlalu tenang nanti tidak ada kerjaan sama sekali. Tidak ada tantangan gitu ya. Jadi kata kuncinya cintailah tanpa syarat. Yang kedua, motivasi, kerja keras dan belajar cerdas. Jadi kalau pinter saja tidak belajar ya percuma nanti akhirnya. Terus perlu kerja keras, kerja cerdas dan berdoa ini tadi. Dah itu saja dari saya itu. Tapi Pak Anas masih bisa berbahasa Mandarin kan ya? Masih bisa. Oke. Ini kan karena mau di puncak Disnatalis ke-56 Unesa, mungkin mau mengucapkan selamat dan sukses Disnatalis Unesa dengan bahasa Mandarin. Nah, kalau ini enggak hafal saya. Saya tapi bisanya nantinya, yang datar-datar saja. Boleh. Tapi nantinya ini menjadi sebuah tolak ukur bahwa jurusan S1 Bahasa dan Sastra Mandarin ini akan siap gitu ya. Bagaimana mencetak generasi lulusan yang siap guna, berdaya saing tinggi dan kreatif gitu ya. Oke. Kalau ini tadi memang insya Allah di jurusan Bahasa Mandarin Unesa ya, mereka sebelum lulus sudah banyak yang kerja. Tapi kadang ini juga kurang bagus, kurang maksimal juga, takutnya nanti mengganggu perkuliahan. Jadi ada yang sudah kerja jadi penerjemah, jadi tutor di kursusan ya, karena bahasa Mandarin ini kan juga sangat dibutuhkan, terutama yang mungkin dari sekolah-sekolah internasional yang ada bahasa Mandarinnya itu tadi. Oke, luar biasa. Dan terima kasih Pak Anas. Saya yakin jenengan ini sibuk gitu ya. Banyak sekali yang harus dilakukan. Mudah-mudahan selalu bisa sehat, memberikan yang terbaik. Amin. Baik itu ilmunya, cintanya ke teman-teman mahasiswa. Tak lupa juga salam saya untuk keluarga di rumah. Oke. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa di S1 Bahasa dan Sastra Mandarin.
Sukses Pak Anas. Sama-sama Mbak Dia. Dan sungguh kesempatan yang luar biasa bisa bertemu langsung dengan Pak Anas yang kalau dibaca CV-nya ini nggak akan habis 1 jam ya. Kalau kita harus mengkuliti gitu ya. Tapi ya inilah beliau yang walaupun cita-citanya menjadi guru SD tidak terwujud tetapi menjadi dosen S3 pula, dan mudah-mudahan semangatnya untuk memberikan yang terbaik untuk putra bangsa tidak berhenti sampai di sini. Amin. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Anas. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Sama-sama. Dan mungkin bisa menginformasikan ke kami untuk kegiatan-kegiatan teman-teman di jurusan. Mungkin ada Manfest, Mandarin Festival, mungkin bisa berkoordinasi dengan Mas Suryo ataupun Basna ataupun tim Radio Unesa yang lainnya. Sukses ke depannya. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktu berharganya untuk mengunjungi studio Radio Unesa. Sama-sama. Itu dia rekan Unesa, Dr. Anas Ahmadi MPD, yang ternyata kita seangkatan. Dan tetapi saya nggak ada apa-apanya dibandingkan beliau gitu ya. Sekali lagi untuk rekan Unesa, jangan lupa selalu menyimak podcast Radio Unesa di aplikasi di Radio Unesa, kemudian di Spotify juga. Dan jangan lupa untuk memfollow semua sosial media Radio Unesa. Saya Tia Eser pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.